Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nabila dari PKH dengan NIM 1909124792 dari Fakultas Hukum Universitas Riau. Nah, kali ini saya akan bahas tentang kelembagaan ASN, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang menitahkan dibentuknya Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN telah menumbuhkan optimalisme yang sangat tinggi. Tampilnya sosok ASN profesional, netral, dan sangat berintegritas. Undang-undang ini pada dasarnya merupakan kebijakan publik yang mengatur berbagai aspek keaparaturan negara, termasuk mengatur tentang fungsi, tugas, dan wewenang ASN. Sifat KASN berdasarkan pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 yang berbunyi, KASN merupakan lembaga non-struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan pegawai ASN yang sangat profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan mempersatu bangsa. Wewenang dari Komisi Aparatur Sipil Negara dapat dalam pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang berbunyi, pertama yaitu mengawasi setiap tahapan proses pengisian jabatan pimpinan tinggi, mulai dari pembentukan panitia, seleksi instansi, pengumuman lowongan pekerjaan, seleksi, pengusulan nama calon, penetapan, dan pelantikan pejabat pemimpin tinggi. Yang kedua, mengawasi, mengevaluasi, menerapkan asas dan dasar serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Nah, yang ketiga, meminta informasi dari pegawai ASN dan masyarakat mengenai laporan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Keempat, memeriksa dokumen terkait pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Yang kelima yaitu meminta klarifikasi dan atau dokumen yang diperlukan dari instansi pemerintah untuk memeriksa laporan asas pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Nah, selain wewenang tentunya ada tugas dan Komisi Aparatur Sipil Negara yang dimana terdapat pada pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang berbunyi, yang pertama yaitu menjaga netralisasi pegawai ASN, yang kedua melakukan pengawasan atas pemimpin profesi ASN, yang ketiga melaporkan pengawas dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen ASN kepada Presiden. Nah, juga lembaga administrasi negara yang disingkat dengan LAN adalah lembaga pemerintahan non-kementerian yang diberikan kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil yang diatur dalam undang-undang mengenai aparatur sipil negara. Nah, tugas LAN tersebut juga terdapat pada pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 yang antara lain LAN bertugas sebagai meneliti, mengkaji, dan melakukan inovasi manajemen ASN sesuai dengan kebutuhan kebijakan, pembina dan penyelenggara pendidikan dan pelatihan pegawai ASN berbasis kompetensi.
merencanakan dan mengawasi kebutuhan pendidikan dan melatih pegawai ASN secara nasional, menyusun standar dan pedoman penyelenggara dan melaksanakan pendidikan pelatihan teknis fungsional dan penjagaan tertentu, serta memberikan akreditasi dan sertifikat di bidang dan melibatkan kementerian yang lembaga terkait, memberikan sertifikat kelulusan peserta pendidikan dan pelatihan penjagaan, membina dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan analisis kebijakan publik, dan pembina GF di bidang pendidikan dan pelatihan. Nah, juga fungsi dari LAN terdapat pada pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 yang antara lain memiliki fungsi pengembangan standar kualitas pendidikan dan pelatihan pegawai ASN, pembina dan pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial pegawai ASN, penyelenggara pendidikan dan pelatihan kompetensi material pengawasan ASN baik secara sendiri maupun bersama-sama, dan mengkaji terkait atas kebijakan dan manajemen ASN, melakukan akreditasi dan pendidikan dan pelatihan pegawai ASN dan lain sebagainya, serta dan juga wewenang dari LAN terdapat pada Peraturan Nomor 5 Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2011, yaitu yang berwenang pertama mencabut izin penyelenggara, memberikan rekomendasi dan bidang kebijakan, mencabut akreditasi pendidikan dan pelatihan pegawai ASN dan lain sebagainya, dan badan pengawas Badan Kepegawaian Negara selanjutnya dalam bentuk peraturan kepala Badan Kepegawaian. Nah, BKN terdiri atas kepala, wakil kepala, sekretaris utama, deputi di bidang pembinaan manajemen kepegawaian. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Sri Nabila, wajib undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.